Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk ya di materi yang ketujuh di mata kuliah kependudukan dan sosial ekonomi. Saya coba share screen ya. Ini sudah kelihatan ya di sini. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ras ya. Tahu apa ras ya? Nah, ya, kita nanti akan mengkaji tentang ras, lalu klasifikasi, ras itu apa saja, terus faktor pembentuk ras, distribusi dan konsentrasinya. Nah, ini ya karena kita tahu kalau Indonesia itu kayak akan suku ya, keragaman suku ya, ras. Nah ini, nah kita juga akan membahas tentang ini di dalam mata kuliah kependudukan dan sosial ekonomi. Baik, yang pertama kajian tentang ras ya. Di sini yang melatar belakangi adanya ras itu adalah diferensiasi atau perbedaan sosial. Jadi perbedaan sosial di setiap masyarakat ya ini tentunya menjadi latar belakang munculnya kenapa ini ada yang disebut sebagai ras. Nah, perbedaan yang tidak menunjukkan adanya pembedaan tingkatan dalam suatu masyarakat. Nah ini, jadi di sini itu pembeda itu tapi tidak menunjukkan adanya pembedaan atau tidak ada yang menunjukkan adanya tingkatan pembedaan atau hierarki ya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, misalnya di sini ya adanya umur, jenis kelamin, ras sendiri ya, agama, suku bangsa itu sifatnya tidak hierarkis. Artinya kalau secara logikanya ya ini misalnya saya contohkan ya di sini ada agama. Nah, antara agama non-Islam dengan Islam itu tidak ada bedanya sehingga tidak ada pengklasifikasiannya harus istilahnya yang Islam harus lebih tinggi ya ataupun yang non Islam harus lebih tinggi jadi sama ya jadi sama. Nah jadi tidak ada atau tidak menunjukkan adanya pembedaan tingkatan atau sifatnya bukan hierarkis ya. Kalau yang hierarkis misalnya kayak sosial gitu ya, sosial ada jenjang kayak apa namanya di pekerjaan adanya pimpinan dengan anak buah itu kan hierarki ya sistemnya. Nah, kalau ini ya di dalam kajian ya di ras ini tidak ada tingkatannya di dalam masyarakat gitu ya. Nah, lalu ras di sini kategorinya untuk sekelompok individu atau manusia yang secara turun-temurun ini memiliki ciri fisik dan ciri biologis yang sama. Misalnya ya kalau di luar negeri ada yang disebut sebagai kulit hitam, kulit putih gitu ya. Nah, itu ternyata turun-menurun gitu karena memiliki ciri fisik dan ciri biologis yang sama. Misalnya seperti katakan anak saya ya rambutnya keriting. Nah, ini turun siapa? Nah, itu merupakan ciri fisik atau ciri biologis yang didapatkan dari turun-temurun gitu. Nah, itu. Lalu kelompok manusia yang satu spesies ini disebut secara biologis ya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil. Ini bisa disebut sebagai genus ya. Nah, inilah yang disebut sebagai ras gitu. Nah, di sini ya pengertian ras ini menyangkut aspek biologis misalnya ada ciri fisik ya atau ciri fisiknya misalnya bertubuh tinggi ya. Nah, terus warna kulit ya. Nah, lalu bentuk tubuh ya. Misalnya kalau orang Arab itu besar-besar ya, orangnya tinggi-tinggi ya. Nah, dan lain sebagainya masih banyak ya. Nah, ini misalnya kalau aspek sosial ini menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Nah, ya, ini menurut Banton tahun 67. Nah,
Dari klasifikasi ras ini ada ya yang disebut sebagai ras Kaukasid, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, ada ras Australoid, ada ras yang ras-ras khusus ya. Nah, itu. Nah, untuk ras Kaukasid ini ya, di sini adalah penduduk asli di daerah Eropa ya, atau sebagian Asia dan Afrika. Ini disebut sebagai ras Kaukasoid. Lalu ras Mongoloid ini penduduk asli di wilayah Asia dan di Amerika. Terus ras Negroid ini penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian wilayah Asia. Lalu ada ras Australoid, ini ada di selatan India, lalu ada di Sri Lanka, dan ada di beberapa kelompok di Asia ya, di Asia Tenggara, dan ini ada juga di Papua. Itu namanya ras Australoid. Nah, ini ada juga di Kepulauan Melanesia dan juga Australia. Nah, terus ras-ras khusus ya, ini Bushman ya, terus Swedoid, Australoid, Polinesia, Ainu ya. Kalau kita nonton apa itu? Film yang lucu itu ya, ada suku Bushman ya. Apa namanya? Lucu apa tuh namanya? Lupa ya namanya. Kayak istilahnya saya pernah lihat ya, lucu filmnya dia ada di padang Afrika ya kalau nggak salah ya gitu. Nah ini ras-ras khusus ya, suku Bushman gitu ya namanya. Nah di sini klasifikasi ras ini nih dari berbagai macam ras yang ada ya di dunia ini, nenek moyangnya di bangsa Indonesia ini merupakan campuran dari penduduk asli dengan bangsa pendatang ya. Ini Austronesia yang menetap di Indonesia di kepulauan bagian barat ya, dan juga ini bangsa Papua atau Melanesoid yang menetap di kepulauan bagian timur, dan bangsa Wedoid yang berasal dari Sri Lanka. Nah ini ternyata ada campuran ya. Nah campuran. Nah ya. Nah ciri-cirinya ya, bangsa Melayu Mongoloid atau Austronesia ini itu adalah rambut ikal ya, atau ada yang rambut lurus juga ada. Dan muka agak bulat ya, kayak saya gini bulat-bulat ya karena gemuk gitu ya. Terus ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning langsat ya, kekuning-kuningan ya. Nah, ciri bangsa melanosoid ini rambutnya keriting kecil-kecil ya. Ini terus bibirnya tebal, terus kulitnya hitam. Nah, ciri-ciri bangsa wedoid ini perawakannya kecil, kulitnya sawo matang, dan rambutnya berombak. Nah, itu tadi yang merupakan campuran penduduk asli ya di bangsa Indonesia ya. Nah, ini jadi mungkin ada nih beberapa yang campuran ya, rambutnya lurus, kulitnya sawo matang ya, gitu. Terus bibirnya mungkin sensual ya. Nah, ini pembentuk ras di sini ya faktornya. Yang pertama adalah mutasi, di mana mutasi itu adalah perubahan secara cepat yang terjadi di dalam gen-gen manusia. Nah, misalnya jika orang tua ini rambutnya lurus, maka anaknya ya rambutnya ya bergelombang gitu. Tuh. Terus yang kedua disebut sebagai seleksi, disebut sebagai natural scanning atau natural selection. Artinya ini adanya penyaringan ya. Misalnya di benua Eropa warna kulit putih yang lebih dominan, sehingga kalau setiap kali adanya mutasi ya itu lahir anak berkulit agak gelap ya, darkish ya istilahnya dulu ya orang ini akan mati atau lenyap, dan dikatakan karena adanya seleksi alam gitu. Nah, itu disebut itu ya faktor pembentuk ras. Lalu yang ketiga adaptasi, yaitu penyesuaian diri dengan keadaan alam atau keadaan lingkungan di sekitarnya. Ini pengaruh dari lingkungan itu menimbulkan faktor yang penting terhadap pertumbuhan dari badan ya atau tubuh manusia. Ya ini unsur-unsur lingkungan ya, terutama ada iklim, tumbuhan, hewan. Nah ini berkaitan dengan mungkin asupan makan juga ya gitu.
Nah, lalu selanjutnya isolasi di sini merupakan pemencilan. Bila ada sifat-sifat ras yang diperoleh dari mutasi, seleksi, dan adaptasi yang diturunkan dan diwariskan ini kepada generasi berikutnya, ini disebabkan karena adanya isolasi. Jadi cuman di situ-situ saja, sehingga ini pure ya, karena adanya wilayah terpencil, sehingga kadang-kadang penggo ya, cuman daerah-daerah situ, sehingga ya tipe-tipenya sama ya, ciri-cirinya, keturunannya sama gitu. Nah, terus migrasi atau adanya perpindahan, tadi kan berpengaruh nih kan mungkin adanya pencampuran ya ataupun campuran ya. Nah ini banyak ras yang meninggalkan wilayah asalnya, kemudian ras tersebut bertemu dengan ras yang lain ya, atau lingkungan alam yang baik atau lingkungan alam yang berbeda dengan lingkungan asal, sehingga ini ada pencampuran dengan ras-ras yang lain di lingkungan yang baru. Ini dapat menimbulkan sifat atau ciri-ciri yang baru sehingga akan terbentuk ras yang baru gitu. Nah, di sini distribusi dan konsentrasinya itu meliputi adanya pengaruh geografi terhadap ras. Yang kedua ada penghalang dan isolasi geografi terhadap persebaran ras. Nah, pengaruh geografi terhadap ras, nih geografi itu memberikan pengaruh yang penting terhadap adanya seluk-beluk persebaran makhluk hidupnya, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, si Biot ya, Boyd ya menjelaskan ya adanya pengaruh geografi itu ya terhadap persebaran ras itu melalui 3 cara. Yang pertama ini karena pengaruh dari penghalang geografis ya atau disebut sebagai geographical barrier. Misalnya deretan pegunungan, samudra, lalu ada kawasan gurun, wilayah kutub, nah, mungkin adanya sungai ya, sungai, danau ya. Nah, ini itu penghalang geografis. Lalu yang kedua, ini pengaruh geografis secara tidak langsung ya melalui bekerjanya iklim. Nah, ini iklim berpengaruh terhadap proses ya evolusi manusia di kawasan tertentu. Lalu yang ketiga, pengaruh geografis melalui unsur-unsur kimiawi yang dominan ya dalam tanah dan adanya berbagai variasi lahan gitu. Nah, itu 3 itu. Lalu kalau penghalang dan isolasi geografis terhadap persebaran ras ya, yang pertama tadi ada penghalang dari geografis tadi ya, meliputi ada deretan pegunungan, samudra ya, sungai, danau. Ya. Lalu yang kedua pengaruh iklim, Lalu yang ketiga pengaruh tanah. Nah, itu ya. Nah, sekian dari materi saya ya hari ini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, boleh nanti melalui media chat ya. Silahkan. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.